bab tentang taubat. Taubat dari kata-kata taba yatubu, ay raja'ah. Taba yatubu artinya raja'. Raja' itu artinya kembali. Maka orang yang bertaubat adalah orang yang kembali ke jalan Allah, orang yang kembali ke jalan yang benar setelah tersesat atau setelah keluar dari jalan yang benar. Dan taubat ini, kata para ulama, at-taubatu wajibun min kulli dzambin. Wajib dilakukan dari semua dosa. Wajib kita bertaubat dari perbuatan dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Jika maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu, kemaksiatannya bainal 'abdi wa bainallah, kemaksiatannya hanya terkait dengan haknya Allah, tidak terkait dengan haknya manusia, maka ada 3 syarat agar taubatnya diterima. Ya, jadi taubat punya persyaratan. Agar taubat kita diterima oleh Allah ada 3 syarat kalau kemaksiatannya tidak terkait dengan hamba-hamba Allah. Yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyah. Syarat yang pertama, seseorang harus meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. An yuqli'a 'anil ma'siyah. Tidak dikatakan bertaubat kalau seseorang masih melakukan perbuatan maksiat tersebut. Tidak dikatakan bertaubat dari suatu kemaksiatan kalau kemaksiatannya masih dikerjakan. Saya bertaubat sambil mabuk, ya, umpamanya. Ya, saya sudah taubat, Pak, dari minum minuman keras, ya, sambil mabuk dia. Ya, itu namanya bukan, lisannya sudah mengucapkan kata-kata taubat. An yuqli'a 'anil ma'siyah wa tsani ayyandam 'ala fi'liha. Syarat taubat yang kedua itu menyesali perbuatan dosanya. Menyesali. Tidak dikatakan taubat orang yang tidak menyesali perbuatan dosanya. Sekalipun dia sudah tidak melakukan perbuatan dosa itu. Orang membunuh umpamanya, dia sudah tidak membunuh, tapi bangga dia dosa-dosa masa lalunya. Saya ini hebat, sudah berapa nyawa hilang di tangan saya. Wah, itu memuaskan sekali itu, loh. Sekalipun pada saat itu dia sudah tidak melakukan perbuatan dosa, tapi di saat dia tidak menyesali dosa-dosanya, maka orang tersebut belum bertaubat. Bahkan inti dari taubat itu penyesalan. Inti dari taubat adalah penyesalan. Tidak dikatakan bertaubat orang yang tidak menyesal. Maka hati-hati kalau kita menceritakan masa buruk kita di masa lalu. Kalau kita menceritakannya dengan bangga, berarti kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dulu saya ini berbuat ini dan itu. Wah, dia ceritakan dengan penuh kegembiraan, ya, masa lalu buruknya. Bahkan dia ceritakan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa dia ini dulunya orang nakal, dan itu satu kebanggaan. Maka orang tersebut belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati menceritakan masa lalu itu, ya. Jangan banggakan masa lalu yang tidak baik, tapi diceritakan dalam konteks untuk mengambil
mengambil pelajaran. Maka orang yang bertaubat itu nyesal, an yandam ala fi'liha. Wa thalith an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Yang ketiga, ketika dia bertaubat, di saat dia bertaubat, pada saat itu pula dia harus berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulang dosanya pada saat itu. Ketika kita sudah bertaubat dari satu perbuatan dosa, maka pada saat bertaubat jangan sampai ada keinginan untuk melakukan dosa yang sama di kemudian hari. Maka pada saat itu kita belum bertaubat. Saat ini kita meninggalkan umpamanya tadi contohnya minuman keras ya. Saya sudah bertobat, saya nyesel, saya sudah tidak minum, dan pada saat itu dia tidak minum ya. Tapi nanti kalau kemudian ada kesempatan saya akan minum lagi. Kalau itu terucap, bahkan bukan terucap tapi di hatinya ada keinginan, suatu saat kalau ada kesempatan saya akan berbuat dosa, minum minuman keras lagi, maka pada saat itu dia belum bertobat. Harus pada hari itu, pada saat dia bertobat harus punya tekad kuat. Azam itu tekad kuat. Tekad kuat untuk tidak mengulangi. Bagaimana kalau kemudian di kemudian hari dia jatuh pada dosa yang sama? Ya tobat lagi. Kalau jatuh pada dosa yang sama berarti dia harus tobat lagi. Yang penting ketika dia bertobat harus punya tekad untuk tidak mengulang. Ini 3 syarat kalau dosa itu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusan dengan makhluk Allah. Contohnya apa Pak? Dosa antara kita dengan Allah saja itu. Contohnya apa? Dosa apa? Berbuat maksiat. Hah? Berbuat maksiat, iya dosa itu berbuat maksiat pasti Pak. Puasa, tidak sholat. Tidak puasa, sholat, betul. Itu kan sama manusia itu. Urusan kita dengan Allah. Maka orang kalau pernah umpamanya meninggalkan sholat, maka dia wajib bertobat, segera bertobat. Ya, apalagi dosa meninggalkan sholat itu dosa terbesar yang pernah dilakukan seorang hamba selain syirik pada Allah. Dosa orang meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa minum minuman keras Pak. Bahkan orang meninggalkan sholat itu sebagian ulama mengatakan dia. Jadi jangan main-main dengan sholat. Umpamanya suatu saat saya seorang muslim, kok tidak malu saya dengan Allah. Berbagai kenikmatan Allah berikan kepada saya, kok saya balas dengan perbuatan meninggalkan sholat. Dipanggil untuk takbir saya nggak mau. Ya. Betapa buruknya akhlak kita di hadapan Allah. Sadar dia. Akhirnya dia menyesal dengan seluruh perbuatan-perbuatannya, dengan perilaku meninggalkan sholatnya, dan pada saat itu dia harus bertekad untuk tidak mengulang lagi perbuatan meninggalkan sholat. Maka insya Allah tobatnya selesai. Ya, dia harus meninggalkan perbuatan meninggalkan sholat, maka dia harus sholat. Itu antara hamba dengan Allah. Ya, tapi tadi terkait dengan para ulama, jumhurul ulama, mayoritas ya berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dia wajib mengqadha sholatnya. Ya, wajib mengqadha sholatnya. Mengqadha artinya apa? Mengganti sholat. Loh Ustaz, saya tidak sholat 15 tahun. Yo gantian 15 tahun sholatmu itu. Bagaimana caranya? Caranya setiap Anda selesai sholat wajib, maka sholat lagi sholat yang sama sebagai ganti sholat yang pernah saya tinggalkan. Nanti hitung sampai 15 tahun seperti apa. Loh kok berat? Namanya orang berbuat harus berani bertanggung jawab. Lebih baik berat di dunia daripada berat di mana? Di akhirat.
Itu pendapat mayoritas empat madhab, Pak. Memang ada sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm yang mengatakan kalau sudah tidak sholat maka tidak perlu diganti, cukup dia bertaubat, nyesal, dan memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak amalan-amalan sunnah sebagai bentuk menutup atau sebagai cara untuk menutup dosa-dosa masa lalunya. Itu pendapat Hazm. Ya, dan beberapa kontemporer, namun mayoritas ulama termasuk 4 madhab mengatakan orang yang meninggalkan sholat dia wajib mengganti, tidak peduli berapa kali dia meninggalkan sholat, tapi tobatnya hanya minta maaf kepada siapa? Allah. Itu syarat kalau dosa itu antara seorang hamba dengan Allah. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaq bi adami fasyurutuha arba'atun. Kalau maksiat itu terkait dengan hamba Allah, dosanya ada kaitannya dengan menungso, dengan manusia, maka syaratnya ada 4 syarat tobatnya. Hadhihi thalatha, 3 syarat tadi. Wa an yabra'a min haqqi sahibiha, ditambah 1 syarat lagi, dia harus melepaskan tanggungan hak saudaranya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilai. Kalau tanggungannya, kalau dia pernah berbuat dosa dengan mengambil harta saudaranya, mengambil harta orang tanpa hak, maka tobatnya dia wajib mengembalikan. Tidak cukup istighfar, tidak cukup menyesal, tidak cukup meninggalkan, tapi wajib mengembalikan. Ya. Siapa yang di sini waktu SMP SMA di kantin bayar? Ayo. Ya, ikut nyolong loh namanya itu, dosa. Ya, wajib dikembalikan, tidak boleh, tidak cukup hanya nyesel, astagfirullahaladzim. Karena ada haknya orang yang pernah kita ambil. Ya, itu pernah ada satu teman datang ke saya, Ustaz, ya dia sudah kalau salah saja, ya, alhamdulillah dia ngaji, tersadarkan tentang dosa-dosanya, termasuk dosa yang dia lakukan itu. Ustaz, kalau dulu saya di sekolah itu, kalau di kantin saya seringkali jajan tidak baik. Ya apa caranya? Saya bilang kembali sana, kantinnya tutup, nggak ada orangnya, ya sudah. Ya. Kalau sudah tidak bisa kita tidak ketemu orangnya, maka sedekahkan dengan niat orang tersebut. Tapi dengan catatan, kalau suatu saat orangnya ketemu, wajib tetap dibayar. Itu kalau harta yang pernah kita ambil. Ya, fa in kanat malan, harta atau nahwahu. Harta itu bisa bentuk uang, bisa bentuk tanah, bisa bentuk apa lagi? Ya, sepeda motor, ya. Wajib dikembalikan. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau dosanya dia yang terkait dengan manusia itu berupa tuduhan zina atau tuduhan-tuduhan keburukan kepada saudaranya, maka dia wajib meminta maaf. Antum pernah menuduh saudara antum dengan tuduhan yang merusak kehormatannya, maka tobatnya tidak cukup istighfar kepada Allah, tapi datang kepada orang yang bersangkutan minta maaf. Tolong dimaafkan apa yang pernah saya lakukan. Ya, saya menyesal. Itu perbuatan buruk saya dulu pernah berbuat seperti ini, tolong dimaafkan. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau dosanya berupa ghibah, ghibah artinya apa? Ngerasani keburukan, ya. Karena kalau antum ngerasani kebaikan, itu bukan ghibah. Antum membicarakan sahib antum, kawan antum, tapi yang antum bicarakan kebaikannya. Ya, Masya Allah ya, si fulan itu Masya Allah, makannya banyak, sehat ya.
Ya. Itu kira-kira rasanya keburukan atau kebaikan? Tipis nih. Ya. Ya. Tapi kalau kita ngerasa nih si fulan itu ternyata orangnya bla bla bla, ya dia suka berbohong. Yang diomongkan ini betul Pak, dia orang berbohong. Itu ghibah apa bukan? Ya ghibah. Ghibah itu kita membicarakan aib saudara kita. Kalau itu benar, itu namanya ghibah. Kalau apa yang kita bicarakan bohong, itu namanya fitnah. Jadi dua-duanya tetap dosa. Maka jangan pernah ngerasani saudara kita. Nanti ada babnya tersendiri di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab tentang ghibah, haramnya ghibah, dan ada kondisi-kondisi tertentu di mana ghibah itu diperbolehkan. Ada kondisi-kondisi tertentu orang membicarakan aib saudaranya. Itu nanti ada pembahasan di dalam bab tentang masalah ghibah. Keras ini orang, kata Imam Nawawi di sini, dia wajib minta dihalalkan. Namun dalam bab ini, dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, kalau saya pernah ngerasani si fulan, saya tobatnya saya harus ngomong sama si fulan, saya minta dimaafkan, saya pernah ngerasani Anda. Itu pendapat pertama, dia wajib dia wajib datang dan minta maaf, minta dihalalkan. Pendapat yang kedua, dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang kuat, tidak wajib meminta maaf kalau yang bersangkutan tidak merasa digunjing. Paham ya? Kalau yang bersangkutan tidak merasa digunjing, tidak perlu dia meminta maaf, cukup dia minta maaf kepada Allah dan memintakan ampunan untuk saudaranya yang pernah digunjing ini. Dan kalau dia pernah menyampaikan keburukan di satu majelis, maka di majelis itu harus mengklarifikasi bahwa si fulan tidak seperti itu. Bisa dipahami, Pak? Jadi pendapat yang kedua ini, ya, kalau pendapat yang pertama seperti disebutkan Imam Nawawi, dia wajib istahalah, dia wajib minta maaf. Orang ini sadar apa enggak sadar dia digunjing, yang pernah menggunjing wajib datang meminta maaf. Tapi pendapat yang kedua merinci, kalau yang digunjing dia tidak pernah merasa digunjing, dia tidak tahu kalau dirinya digunjing, maka tidak perlu meminta maaf. Kenapa? Karena meminta maaf datang kepada yang bersangkutan justru akan menambah apa? Menambah masalah. Dia awalnya nggak ngerti, dia tidak merasa haknya itu ternyata untuk datang. Bahkan kalau kita datang, tidak semua orang siap memaafkan. Kalau dia tidak tahu loh ya, kalau dia tahu kan berarti dia sudah tahu. Ini tidak tahu, tiba-tiba kita datang, saya mohon maaf ya, saya dulu suka ngerasani sampean. Loh, kaget dia. Sampean ini sudah saya anggap kawan. Akhirnya datang mau minta maaf. Yang awalnya orang ini baik-baik menjadi tidak baik ya. Karena memang ada riwayat, namun riwayat tersebut sebagai ulama dilemahkan oleh para ulama alul hadis, bahwa tobat dari perbuatan ghibah adalah engkau memintakan ampunan untuk orang tersebut. Jadi kalau ghibah ya, ghibah beda dengan menuduh, Pak. Maksud tadi yang kita bicarakan hadda qadzafin, menuduh orang berzina, itu kan langsung tahu. Kalau ghibah kan orangnya nggak tahu. Ya. Maka kalau orangnya tahu, dia merasa karena dia tertuduh, ya wajib kita minta maaf, ya kita minta halalkan. Tapi kalau tidak ngerasa, dia tidak tahu, jangan diberitahu. Ya. Jangan diberitahu. Kita minta maaf kepada Allah, mintakan ampunan untuk dia, dan kalau kita pernah ngomong di satu majelis tentang keburukan orang tersebut, maka di majelis tersebut kita klarifikasi. Ya, kita perbaiki nama baiknya. Itu syarat dosa kalau terkait dengan hamba-hamba Allah, ya. Makanya berat, Pak.
Ya, antum harus hati-hati dalam berinteraksi dengan sesama. Dosa dengan Allah itu lebih mudah tobatnya daripada dosa dengan manusia. Maka dalam berinteraksi jaga lisan, jaga sikap, jaga perbuatan. Ya. Kalau ada masalah jangan bicara di belakang, Pak, bicara di depannya, biar kita tidak jatuh pada dosa ghibah. Ada kekurangan dari saudara kita, kita nasehatin, bukan disebarluasin aibnya dia. Tidak menasehati saudaranya, tapi dijadikan sebagai bahan obrolan di kalangan teman-teman yang lain. Oh, nggak boleh, jangan. Akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, kalau kita perbuatan dosa dan tidak bertobat, pasti akan mempengaruhi jalan kehidupan kita. Dosa itu pasti dan pasti akan mempengaruhi jalan kehidupan kita. Tidak ada perbuatan yang tidak ada balasannya, tidak ada. Kebaikan akan berbuah manis kebaikan, keburukan akan berbuah sesuatu yang pahit, buah yang pahit. Dan itu pasti kita rasakan. Enggak sekarang, besok. Ya. Itulah pentingnya taubat. Taubat itu menghapus, Pak, catatan buruk kita. Tentu dengan syarat-syaratnya. Maka tobat atau dosa dengan sesama itu bukan sesuatu yang ringan, jangan diremehkan. Nah, maka hati-hati dalam bergaul. Wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunub. Dan seorang muslim agar dia selamat dunia akhirat, dia wajib tobat dari semua dosa. Fa in taba min ba'dihha sahha taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dzalika dzamb wa baqiya 'alaihi al-baqi. Kalau dia tobatnya hanya untuk sebagian dosa, dosa yang lain dia belum bertaubat, maka tobatnya sah untuk dosa yang dia bertaubat tersebut. Ya. Dan yang dosa-dosa yang belum ditobatin dia, maka dosa itu masih statusnya sebagai perbuatan dosa. Ya. Wa baqiya 'alaihi al-baqi wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah 'ala wujub at-taubah. Dan banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis, ya, serta jelas para ulama bersepakat tentang wajibnya bertaubat. Lihat firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah. Bertobatlah kalian semua kepada Allah. Apa manfaat dari taubat? La'allakum tuflihun. Agar kalian apa? Agar kalian beruntung. Yang ngomong beruntung ini siapa? Ini firman Allah. Beruntung sungguhan kita. Beruntungnya bukan beruntung dunia, dunia akhirat kita beruntung. Kalau Allah sudah bicara untung rugi, itulah keuntungan dan kerugian yang sesungguhnya. Kalau keuntungan, kerugian, persepsi manusia belum tentu sesuai dengan faktanya. Bisa jadi orang ngomong kamu rugi, kita gak rugi. Ada orang yang bicara tentang untung rugi itu kan aspek materi saja. Tapi kalau Allah mengatakan kamu beruntung, beruntung sungguhan kita, bahagia kita. Dan kalau Allah mengatakan itulah orang-orang merugi, rugi dunia akhirat kita, betul-betul orang menderita. Karena yang ngomong, yang bicara, yang berfirman, yang memang bisa, yang memang memegang urusan kehidupan kita, yang memberikan keuntungan, dan Allah yang bisa memberikan, menimpakan kerugian. Semua yang bisa melakukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tobat itu mendatangkan keberuntungan, Pak. Tak rugi kamu tobat itu. Jangan menunda-nunda taubat. Dan ini panggilan Allah, wa tubu ilallah. Segera ayo bertaubat kepada Allah. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan keberuntungan kita.
jalan maksiat, jalan dosa, jalan kemungkaran, itu tidak akan membuat kita untung, hanya membuat kita rugi. Kesenangan sesaat, tapi penderitaannya berlanjut terus, penderitaannya lama. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu beruntung, ingin beruntung, bertaubat, segera bertaubat. Maka ini panggilan buat kita semua, panggilan buat kita semua, panggilan buat saya, buat antum. Di checklist itu, dosa apa yang masih saya lakukan? Ya. Dosa apa yang masih saya lakukan? Oh, saya masih kurang sopan ketika bicara dengan orang tua. Maka saya wajib untuk bertaubat kepada Allah. Saya perbaiki. Oh, ternyata sholat saya masih bolong-bolong, na'udzubillah. Itu kan perbuatannya orang munafik. Saya tidak mau disebut orang munafik. Bertaubat kepada Allah. La'allakum tuflihun. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kalian. Istighfar itu bertaubat dengan mengucapkan astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah artinya apa? Astaghfirullah artinya apa? Mohon ampun. Iya. Saya mohon ampun. Astaghfirullah berarti saya mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kalau al-azim, saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Allah memerintahkan istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ada yang bawa mushaf, Pak? Ada yang bawa mushaf? Iya, afan. Coba antum buka surat Hud ayat 3. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin kabir. Nah, antum baca artinya. Dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Nah. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Iya, ini balasan orang yang bertaubat. Yumatti'kum mata'an hasana. Apa tadi artinya? Allah akan memberikan kepada kalian mata'an hasanan, kenikmatan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo Ustaz, ada yang nyanggah, si fulan tobat dari riba, tapi uripe tambah soro saiki Ustaz. Nah, mana mataan hasanannya? Mataan hasanan itu yang pertama, syurga Allah. Dan yang kedua, di dunia pun Allah akan memberikan mataan hasanan. Bisa jadi Allah tidak memberi langsung, karena orang yang bertobat biasanya diuji dulu oleh Allah untuk mengetahui kualitas tobatnya. Ini tobat atau tobat-tobatan? Ini tobat karena keimanan atau hanya karena kondisi saja? Ya, karena ada orang tobat karena kondisi saja. Karena melihat kondisinya seperti ini, dia melok-melok. Pastikan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang bertobat. Kalau pada saat ini dia belum mendapatkan rizki yang cukup, pasti suatu saat Allah akan memberikan kecukupan. Dan ingat, tujuan kita bertaubat kepada Allah adalah mendapatkan kenikmatan abadi. Di mana itu? Di surga. Bahkan sebelum di surga, di alam barzakh, nanti kita akan hidup ini. Di alam barzakh itu bisa puluhan ratusan tahun, Pak. Ya, alam barzakh itu di mana? Hidup di dunia. Sekarang saudara-saudara kita meninggal, itu hidupnya di alam barzakh. Di alam barzakh tidak bisa beramal. Sekarang mereka menikmati hasil dari amal-amal di dunia. Soro sedikit tapi nikmat, tapi mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Tapi di dunia pun tidak mungkin disia-siakan, Pak. Soronya pasti sebentar. Bersabar. Karena Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya.
Jadi wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Itu dalam surat Hud. Kemudian di dalam surat Tahrim Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat nasuha. Itu sering kita dengar ya. Ya, taubat nasuha. Itu terambil dari firman Allah surat At-Tahrim ayat berapa tadi? Ayat 8. Ya, tubu ilallahi taub. Apa taubat nasuha itu? Hah? Taubat apa? Sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Bukti kesungguhan taubatnya apa? Tidak mengulang, menyesal, kembali kepada syarat taubat. Itu namanya taubatan nasuha. Tidak mengulang, ya, berazam, bertekad kuat tidak mengulang, meninggalkan dan menyesal. Kalau dosa antara kita dengan Allah 3 syaratnya: meninggalkan, menyesal, dan bertekad untuk tidak mengulang. Kalau dengan orang lain, kita wajib mengembalikan kalau berupa harta, sesuatu yang kita ambil. Kita wajib meminta maaf jika itu berupa kehormatan. Kita wajib minta dihalalkan kalau itu berupa gunjingan yang dia tahu, kita menggunjingnya. Kalau dia tidak tahu, tidak perlu mendatangi orang bersangkutan. Allah katakan taubatan nasuha. Kalau mau tobat yang benar. Dan diantara ciri orang bertobat, nanti kita baca riwayatnya tentang 99 orang, ya, ada orang yang membunuh 99, ya, seorang preman, itu preman nemen itu ya, bukan 1-2 orang, 99 sudah menghilangkan nyawa 99 orang. Datang ke seorang alim, bukan orang alim, dia datang kepada seseorang ahli ibadah, Pak, tapi tidak berilmu. Ditanya, saya mau tobat, ada kesempatan gak buat saya untuk tobat? Saya sudah bunuh 99. Karena yang ditanya ini hanya ahli ibadah, tidak ngerti ilmu, Pak. Dia memberi fatwa, memberi jawaban yang salah. 99 nyawa kamu hilangkan, tidak ada pintu taubat bagimu, ya. Kata preman ini, kalau sudah ada pintu taubat, itu tak genepin nabi. Lah buat apa? Sudah pasti mlebu neraka. Ya ini, ya tak. Ya. Dibunuh betul, 100 orang jadi 100 orang. Datang lagi ke seseorang, datangnya yang kedua ke orang yang berilmu. Itulah bahayanya orang soleh tapi tidak berilmu, Pak. Itu bahaya. Ngomongnya pakai perasaan dia. Wah, 99, wah kamu sudah berzina, kamu sudah, wah nggak ada itu. Padahal dalam ilmunya nggak seperti itu. Makanya syaitan itu paling mudah menggoda ahli ibadah tapi tidak punya ilmu daripada orang yang berilmu. Paling mudah itu digoda ahli ibadah, Pak. Makanya ahli ibadah itu bisa jadi ibadahnya nggak karu-karuan kalau dia tidak mau belajar. Ditambahkan berbagai macam ibadah-ibadah yang dia jalan aja. Artinya cerita itu, Pak, kemudian orang ini disuruh untuk hijrah. Hijrah dari tempatnya dia, karena tempatnya dia itu tempatnya para preman. Ya. Maka dia diperintahkan, ada kesempatan kamu untuk bertobat karena Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Tapi catatannya kamu harus hijrah. Itu artinya orang yang sungguh-sungguh bertobat itu dia pasti tidak hanya meninggalkan perbuatannya, tapi dia pasti meninggalkan kawan-kawan yang biasa mengajak dia untuk berbuat mungkar. Karena tidak meninggalkan kawan, pasti dia akan kembali, Pak. Suatu saat dia akan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan ya. Kalau misalnya ngambil jambu di tanahnya, iya, tanah fasum gitu gimana, Pak? Tanah fasum apa ya? Tanah-tanah di pinggir jalan, iya, itu yang banyak jambunya, atau mungkin ceri gitu, pohon ceri. Kayak ada dua ya. Iya. Ada dua ke jambu itu. Jadi
tanah-tanah yang memang tidak bertuan ya. Kita tahu tanahnya. Kalau kita tidak tahu, ya jangan Pak. Tapi kalau kita yakin ini memang umum, ya berarti memang milik umum. Ya. Jadi maka pastikan dulu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam konteks buah-buahan, umpama jatuh berjatuhan, dan kalau seandainya kita tidak tahu, ragu, dan memang tidak diketahui pemiliknya, lebih baik diambil disedekahkan. Antum lihat ada orang fuqara, kalau kita nggak tahu, statusnya nggak jelas. Ya, karena kalau dibiarkan itu berarti busuk, karena tidak ada yang mengambil. Karena itu baru sesuatu yang tidak bisa dibiarkan lama. Dan itu merupakan salah satu anugerah rezeki. Maka orang ngambil disedekahkan. Tapi kalau tanah memang bukan tanah siapa-siapa, berarti memang umum. Dan siapapun biasanya orang ngambil tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah Pak. Saya khawatir kita anggap itu umum, ternyata bertuan ya. Punyanya ternyata ketika kita ambil akarnya ada di tetangga kita umpamanya. Berarti jadi dilihat statusnya. Kalau memang itu tidak bertuan tanah ya itu umum ya. Ya memang untuk umum berarti. Tapi kalau kita ragu ya jangan. Boleh diambil dalam konteks untuk menyelamatkan agar tidak rusak. Maka kita berikan kepada orang lain ya. Kalau di jalan itu kan kalau kita nemu benda, sesuatu yang bisa disimpan, kita nemu dan kita tidak tahu pemiliknya, kan boleh diambil Pak. Boleh diambil tapi dalam pengertian untuk diamankan. Itu babnya luqathah dalam bab fikih. Tapi kalau dia berupa makanan, itu jangan disimpan ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Mau tanya, tadi kan disampaikan bahwasannya kalau mau bertobat itu harus hijrah dari tempat kebiasaannya kan. Itu apakah memang harga mati seperti itu? Karena kalau kita lihat fenomena yang sekarang kan anak-anak motor hijrah, kemudian akhirnya bisa narik teman-temannya untuk kebaikan. Hal-hal yang seperti itu harusnya seperti apa? Iya, jadi hijrah itu tujuannya agar dia tidak terpengaruh dengan lingkungan. Karena lingkungan itu punya pengaruh yang luar biasa Pak. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita untuk memilih teman. Itu sabda Nabi. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Falyanzur, maka hendaknya dia melihat, memperhatikan siapa yang menjadi kawan dekatnya. Khalil itu kawan dekat. Kenapa demikian? Karena Nabi tadi sudah menyampaikan, seseorang yang berkawan, dia akan mempengaruhi atau dipengaruhi. Itu pasti salah satu itu. Kita ini perkawanan, entah kita yang dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalau kita banyak, jumlah kita banyak, kita mungkin bisa mempengaruhi. Tapi kalau kita cuma hanya 1-2 orang, lingkungannya kurang baik, kita yang akan dipengaruhi. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk, walaupun hijrah dari tempat itu bukan syarat. Bukan syarat, tapi itu sebagai bentuk kita sungguh-sungguh dalam berhijrah. Karena kalau orang sungguh-sungguh, kalau orang betul-betul ingin meninggalkan perbuatan dosa, dia pun akan berupaya mencabut akar-akar. Tidak hanya indikasinya Pak, tapi apa sih yang membuat saya terdorong berbuat dosa itu apa? Dia akan meninggalkan, sumber-sumbernya itu akan ditinggalkan Pak. Kalau saya tahu saya berbuat dosa, itu karena saya umpamanya melihat hal yang mengundang syahwat, saya tidak akan melihat lagi. Saya tidak akan melihat lagi. Saya pernah cerita, saya akan ceritakan ya. Tidak tahu pernah saya ceritakan apa enggak ini. Ada teman Mbak, jadi ini jangan disoting. Akan tempat. Dan tadi subhanallah ya, jadi banyak manfaatnya. Akhirnya kawan-kawan yang lain ikut ya.
Wallahu alam bisawab. Saya kira cukup ya. Ya, kita tutup. Oh, iya, masya Allah. Ya. Ketika kita pakai, kita mau pakai, kita tidak ada orangnya, terus kita sudah pakai baru izin, bagaimana Ustaz? Ya. Jadi gini, yang pertama, tidak halal bagi kita menggunakan barang milik orang lain tanpa keridhaan yang punya. Tanpa keridhaan yang punya, tidak halal. Apapun alasannya. Ini yang pertama, itu hukum asalnya seperti itu. Jadi tidak boleh kita menggunakan barang orang lain sebelum kita meminta izin. Karena untuk buat dia ridha itu pasti dengan izin dulu. Jadi seperti itu. Kecuali sudah menjadi kebiasaan di daerah itu atau di tempat itu, orang bisa menggunakan barang tanpa izin karena semuanya sudah ridha. Semuanya. Contohnya apa? Saya sandal jepit, ya. Loh, bukan sandalnya masjid, sandalnya orang. Umpamanya saya punya sandal jepit. Sudah kebiasaan orang-orang yang bawa sandal jepit itu, kebiasaannya mereka saling meminjamkan. Maka dalam konteks seperti ini kita nggak izin nggak apa-apa, karena sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau belum menjadi hal yang biasa dan kita masih tidak tahu orangnya ridho atau tidak ridho, ya jangan dipakai. Kalau sudah dipakai, jalur maaf aku ya. Karena apa? Salah kita. Jangan sampai sudah dipakai orangnya marah, terus kita marah menuduh, kamu kok medit sih lo? Ya, wes minjem ndak izin, orangnya protes, kita justru menyalahkan dia, padahal kita yang salah. Karena dalam hukum Islam kita menggunakan barang yang milik orang lain tanpa seizinnya itu salah. Dia mau marah ya haknya dia. Maka solusinya kita minta maaf kalau itu belum menjadi hal yang umum. Tapi kalau sudah menjadi hal yang umum seperti tadi, itu berarti kita memang tidak ada masalah ya, asal jangan dibawa pulang gitu aja kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.